sangat berarti untuk pemerintahan baru 5 tahun mendatang. Untuk itu masyarakat sadar untuk mengawal proses rekapitulasi suara. Ada sejumlah warga yang mengunggah video upaya kecurangan ke situs YouTube. Video ini diunggah oleh seorang relawan pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan, tepatnya di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Ada kejanggalan yang ditemukan. Petugas membuka satu kotak suara tanpa adanya saksi dari kedua belah pihak. Petugas lalu mengambil sejumlah berkas yang ada di dalamnya, termasuk formulir C4 yang ternyata masih kosong. Terus udah ada ketinggalan di sini? Tadi form C4 lagi ditandatangani, saksi 2 lagi dibawa keluar, Pak. Merasa terganggu dengan kehadiran relawan yang merekam aksi ini, salah satu petugas lalu membawa form C4 keluar ruangan. Sedangkan formulir kelengkapan lainnya dimasukkan kembali ke kotak suara dan disegel. Bagi gitu tuh. Ada pula video dugaan tindak kecurangan yang diunggah relawan lain. Video ini direkam di Sukoharjo, Jawa Tengah. Relawan yang merekam menduga ada upaya perusakan kertas surat suara yang telah digunakan oleh petugas KPPS setempat dengan cara menusukkan kuku. Dua video ini adalah bentuk partisipasi aktif relawan dan warga menolak kecurangan dan upaya mereka mengawal suara rakyat di Pilpres. Lewat video ini, orang-orang yang nantinya terbukti bertindak curang bisa dikenakan pidana pemilu. Tim Liputan Metro TV. Laporan dugaan manipulasi hasil rekapitulasi suara terus bermunculan. Komisioner KPU sejumlah wilayah mengatakan perbedaan hasil hitung pada formulir C1 karena kesalahan teknis penulisan. KPU juga berdalih form C1 yang termuat di situs resmi KPU bukanlah satu-satunya data acuan mereka. Proses penghitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan sudah hampir selesai. Semakin banyak hasil penghitungannya masuk, makin banyak pula ditemukan laporan tentang adanya dugaan manipulasi hasil hitung yang termuat dalam form C1 yang diunggah ke situs resmi KPU. Salah satu yang kini sedang diteliti oleh KPU adalah kejanggalan pada form C1 dari 17 TPS di Sampang, Jawa Timur, di mana terjadi perbedaan perolehan suara yang mencolok dan juga kolom tanda tangan yang tidak ditandatangani oleh saksi. Sebelumnya kejanggalan penulisan hasil yang terjadi di Tangerang dan Jakarta sudah diklarifikasi oleh petugas KPU setempat. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai meyakinkan bahwa form C1 yang termuat di situs resmi KPU bukanlah satu-satunya data acuan mereka. Ada sejumlah form lain yang bisa digunakan KPU jika terjadi perselisihan akibat kejanggalan. Mana mungkin 814? Jadi kami kan tujuannya pasang hologram agar form itu tidak bisa dipalsukan, dimanipulasi atau diganti, gitu ya. Jadi kita pasang, ditempel. Jadi kalau hologram itu diangkat, dirobek, itu akan rusak ya. Nah, kemudian di dalam proses ke atas itu dijaga yang hologram itu. Tapi kami juga perlu backup. Ternyata kalau hologramnya juga bermasalah, ada yang malsuin, ada yang berubah-ubah. Akhirnya bingung kan, ini kok beda sama yang punya saksi, beda sama yang punya panwas di rapat berikutnya kan. Ada yang namanya C1 yang plano, yang besar itu juga dipasang hologram. Nah itu dibuka, itu menjadi sumber terakhir untuk referensinya. Karena itu yang pertama juga menjadi referensi kan, C1 plano itu. Sebelumnya anggota tim kampanye nasional Jokowi JK, Jarod Saiful Hidayat, menduga sejumlah kesalahan dalam penulisan hasil hitung suara yang dinilai sebagai bentuk kecurangan. Dia meminta KPU serius menangani hal ini. Siapa aktor yang di belakang yang membackup penyelenggara? Karena bagi tim Jokowi JK, satu suara itu sangat menentukan, itu suara murni dari rakyat,
Dan kalau ada yang mencuri atau menambah suara-suara hantu seperti itu adalah satu bentuk kejahatan demokrasi yang sangat serius. Ya, kita ingin betul bahwa Pilpres ini jujur dan adil. Terus berulangnya kasus salah tulis dan tingginya dugaan kasus kecurangan Pilpres membuat publik dan relawan terus memantau hasil hitung saat ini. Sebagian melaporkan sejumlah kejanggalan pada sejumlah situs dan akun media sosial seperti c1aneh.tumblr.com dan website kawalpemilu.org. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, aturan dalam Undang-Undang Pilpres memberikan ancaman sanksi yang cukup berat bagi mereka yang sengaja mengubah berita acara hasil pemungutan suara. Namun hal ini tampaknya belum berhasil membuat petugas di lapangan untuk bertindak hati-hati dalam mengisi data dalam formulir C1. Hukuman berat bagi petugas KPU atau siapapun yang secara sengaja melakukan perubahan berita hasil pemungutan suara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Sanksi yang termuat dalam Pasal 244 menyebut mereka yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Anggota Bawaslu Nelson Simajuntak mengatakan Bawaslu saat ini tengah menyelidiki sejumlah kasus dugaan kecurangan, termasuk yang terjadi di Sampang, Madura. Yang diupload itu saksinya sama sekali tidak ada sejumlah C1 yang berasal dari Kota Sampang, Madura ya. Nah itu sudah diverifikasi oleh KPU Jawa Timur bersama-sama dengan Bawaslu Jawa Timur, hasilnya belum kita mengetahui, tapi yang jelas di sini proses yang dilakukan dan yang menjadi patokan adalah apa yang dilakukan di tingkat desa itu rekapitulasinya. Pengamat Hukum Tata Negara Refli Harun meragukan efektivitas sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Pilpres tersebut. Karena sanksi itu belum tentu membuat takut para manipulator data hasil rekap pemilu. Justru yang lebih efektif untuk mengawal suara saat ini adalah peran para relawan. Kita hanya mengandalkan dua aspek ini, ya, mempidanakan penyelenggara pemilu yang bermain atau kemudian mendekapitkan penyelenggara pemilu yang bermain. Ini menurut saya sama sekali tidak menjerahkan. Apalagi misalnya janji finansial ya kepada penyelenggara pemilu jauh misalnya lebih besar dibandingkan resiko dipecat atau resiko dipenjarakan. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saat ini sudah memasuki tahap akhir. KPU rencananya akan mengumumkan hasil hitung akhir pada 22 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV. Salah satu modus kecurangan dalam pemilu adalah manipulasi formulir C1. Meskipun KPU memiliki formulir C1 berhologram yang tidak dibuka ke masyarakat luas. Bagaimana menutup celah kecurangan ini dan juga menyeret pelaku ke ranah pidana. Rekan Indra Maulana akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.